Halo teman-teman. Pada video sebelumnya kita sudah belajar ya teorinya, bagaimana teman-teman atau kita yang masih pemula, cross bidang maupun memulai belajar untuk menjadi IT data specialist. Oke. Pada video sebelumnya kita sudah belajar teorinya tentang flowchart, kemudian tentang database, Python, hingga visualisasi data ya. Nah, kali ini kita akan belajar ke teknisnya, teman-teman. Nah, kita mulai saja langsung dari flowchart. Nah, di sini kita melihat ada start, process, decision, input, output, document, display, direct data, stored data or storage, kemudian ada database, manual input, dan yang lainnya. Nah, dalam video kali ini kita tidak perlu menggunakan semuanya, beberapa saja yang mungkin kita butuhkan. Kita akan mencoba sebuah case di mana ada beberapa tabel yang akan kita buat sebagai penyimpanan data. Nah, kita akan memulai dari flowchart, nanti kita rancang dulu untuk prosesnya, kemudian di database tersebut kita memuat atau menampung data pekerja ya, absensi pekerja yang finalnya nanti akan kita sajikan data absensi tersebut. Baik, kita mulai saja langsung. Ini kita delete ya. Nah, di sini kita mulai dari tombol start. Simbol start atau mulai. Oke, teman-teman, kekecilan ya. Saya perbesar. Mulai, kemudian ada input data. Biasanya seperti itu ya, teman-teman. Input data ini adalah data masukan. Input data adalah data masukan yang akan disimpan ke database. Database kita search di sini. Oke, sorry sebelumnya teman-teman. Ini saya kenalkan dulu tentang Draw.io. Draw.io ini dia sebuah aplikasi yang disediakan gratis oleh Google. Nah, teman-teman bisa akses atau membuatnya di G Drive masing-masing. Teman-teman bisa klik kanan di G Drive, kemudian pilih yang ada gambar seperti ini, teman-teman. Nah, Draw.io gitu ya. Atau teman-teman bisa search saja, nanti akan diarahkan ke sini. Kemudian di Draw.io ini, teman-teman bisa menggunakannya di cloud atau di G Drive ataupun offline di device masing-masing. Bisa di-download ya teman-teman secara offline. Kita lanjutkan ke input data ya. Panahnya ke sini. Kemudian dari input data itu biasanya kan ke database, teman-teman. Nah, kita simpan inputan data itu ke database ya. Jadi setiap kali input itu melalui aplikasi ataupun sumber lain itu ke database, teman-teman. Jadi kita simulasikan bahwa di sini itu ada aplikasi yang input datanya ke database. Oke. Setelah itu dari database ini kita buat proses, teman-teman. Nah, kita buat proses, apa sih prosesnya? Sebentar, kita paskan dulu. Nah, kita buat proses di sini kan ada proses query ya, nanti ada proses query menggunakan SQL Server. Nah, di sini ada proses export to data frame menggunakan Python, teman-teman. Nah, di sini menggunakan Python, nanti kemudian setelah export itu mau diapain sih gitu kan. Nah, kita coba untuk proses clean ya. Nah, clean itu apa? Nanti akan kita filter dan segala macam. Kita kan teknisnya untuk untuk kelola data secara teknis, tapi yang berwenang memutuskan data tersebut itu harus diapain itu bukan kita. Oke, lanjut. Kemudian setelah clean kita coba count, teman-teman. Nah, jadi di sini ini termasuk ke kategori jenis flowchart proses ya, teman-teman, yang ada di sebuah task atau case yang kita hadapi. Kemudian setelah clean itu ada count, nanti kita ingin menghitung
jumlah absensi dari setiap pekerja, teman-teman. Nah, setelah itu kita buat kondisi. Kondisinya, nah di sini ya, teman-teman. Kondisi apakah data tersebut sudah bersih. Nah, itu nanti kita kondisikan, kita arahkan. Jika tidak atau belum bersih gitu ya. Nah, kita arahkan ke belum bersih dulu nih. Nah, jika belum bersih, kita export to Excel, oke? Nah, export to Excel. Setelahnya, itu mau kemanain gitu kan? Nah, kita sajikan, teman-teman. Kita buat output data kotor Excel. Nah, kita sajikan ke file Excel ke pihak yang berwenang, atasan maupun SDM gitu ya. Nah, di sini ketika dia si kondisi bersih ini mengarah ke tidak atau false nilainya gitu ya, atau keterangannya, kita beri label, teman-teman, N atau no, bersih. Jadi ketika di count dan segala macam, apakah data tersebut bersih gitu kan? Tidak. Nah, kalau tidak, dia di sini, teman-teman. Kalau sudah, kita buat kondisi di sini. Jadi kalau dia bersih ya, teman-teman. Kalau datanya bersih, kita buat proses lagi, proses data final ya, data final. Nah, data final ini ngapain sih? Ini kondisional ya. Teman-teman bisa save lagi ke database atau bisa juga tidak gitu. Nah, dalam praktiknya nanti mungkin kita buat tidak perlu ya, teman-teman. Kita cukup sampai di visualisasi. Tapi kita lihat nanti. Nah, setelah proses data final, kita buat lagi di sini. Nah, jadi dia mengarah ke dua alur, teman-teman. Save ke database atau proses ya. Kita buat proses visualisasi. Kemudian kita buat outputnya, output dari visualisasi hasil, oke? Untuk kesimpulan ya. Kemudian kita buat simbol selesai di sini. Nah, selesai. Jangan lupa panahnya, teman-teman. Sip. Jadi ya, teman-teman. Saving. Nah, kalau kita lihat, kita runtut dari atas seperti ini ya. Nah, kita mulai data masuk ke database. Ini kita nanti akan belajar query ya, teman-teman. Kita kenalan dengan SQL Server. Kemudian dari database itu akan diekspor ke Excel, ke data frame menggunakan Python. Dan di proses clean serta count juga nanti masih menggunakan Python, teman-teman. Kemudian di kondisi apakah bersih atau tidak. Jika dia tidak bersih, dia akan diekspor ke Excel ya. Diekspor. Kemudian setelah diekspor, kita sajikan nih, teman-teman. Setelah lakukan program ekspor menggunakan Python, kita sajikan Excel ke pihak yang berwenang. Nah, setelah itu ini kita buat kondisi ya, teman-teman, Y atau yes atau bersih gitu ya. Data bersih, kemudian dia akan proses data final dan lanjut ke proses visualisasi data menggunakan Python dan hasil. Nanti kita akan membuat sebuah kesimpulan, teman-teman, dari project sederhana pengenalan data specialization di bidang IT ya, teman-teman. Oke, kita save dulu dan kita akan lanjut ke tahap ini, teman-teman. Oke, 1, 2. Nah, kita langsung buka SQL Server. Nah, di sini, teman-teman. Oke, teman-teman bisa login ke Microsoft SQL Server Management Studio menggunakan hostname teman-teman, atau ini coba saya disconnect ya,
Kemudian coba saya masuk menggunakan IP. Nah, cara ceknya adalah kita buka CMD Windows R ya teman-teman. Teman-teman bisa tekan tombol Windows plus R, akan muncul CMD seperti ini. Kita ulangi, tombol Windows plus R. Nah, muncul seperti ini teman-teman, run. Ketikkan CMD, oke, dan enter. Dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa cek IP-nya, IP masing-masing, IP config, enter. Nah, teman-teman gunakan IP v4 address. Nah, ini adalah IP masing-masing dari device kita ya. Setelah ini kita close, kita langsung masuk menggunakan IP 192.168.1.10. Kemudian authentication-nya menggunakan SQL Server. Nah, bagi teman-teman yang belum menggunakan SQL Server untuk authentication-nya, nanti teman-teman bisa setting ya, akan saya tunjukkan. Sebelumnya ada di video saya yang lain terkait database SQL Server ya. Itu teman-teman bisa belajar cara membuat user password untuk SQL Server Authentication. Nah, di sini langsung masukkan saja. Oke. Coba saya tunjukkan ulang ya teman-teman untuk authentication-nya. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman sudah masuk, nah di folder atau directory security ini, buka login. Kemudian, nah di sini sudah teman-teman bisa klik kanan pada login, kemudian klik new login. Oke. Klik new login di sini, klik SQL Server Authentication, loginnya buat user, kemudian passwordnya confirm password, dan ini uncheck semuanya aja teman-teman. Nah, sampai sini sudah ya. Kemudian di status enable, oke. Kemudian oke kalau sudah. Nah, setelah itu teman-teman harus klik kanan pada instance database ini, di sini ya. Nah, klik kanan properties. Nah, pada property server ini teman-teman klik security. Kemudian di server authentication teman-teman pilih yang SQL Server and Windows Authentication Mode. Kalau defaultnya itu Windows Authentication Mode ya teman-teman. Nah, teman-teman ganti menggunakan SQL Server and Windows. Kemudian kalau sudah diklik OK ya, klik OK. Nah, kita kembali ke SQL. Di sini belum ada database yang akan kita gunakan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik kanan di sini, New Query. Oke. Setelah New Query ini, teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman untuk nge-query. Nah, ini coba saya besarkan ya. Saya zoom. Kita buat database-nya dulu teman-teman. Create database. Kita namakan pekerja, oke. Nah, setelah ini teman-teman bisa blok atau langsung execute. Oke, execute. Sudah ya, teman-teman. Kemudian ini bisa dikomen, teman-teman. Nah, agar dia tidak dijalankan oleh program ya. Kemudian kita buat use pekerja. Kita execute. Oke. Nah, teman-teman, untuk case yang kita gunakan ini, yang akan kita bahas itu adalah absensi pekerja. Biasanya pada sebuah perusahaan itu memiliki data terkait, yang pertama adalah data karyawan ya, karyawan. Kemudian data jabatan dan data absensi tentunya. Nah, di dalam data karyawan kita buat sebuah atributnya, ada ID, kemudian ID jabatan nanti dia akan nge-link atau connect atau ada relasi ke tabel jabatan.
Kemudian ada nama, kita buat nama dan NIK, oke. Nah, setelahnya kita buat di jabatan. Jabatan itu dia akan punya ID, kemudian nama jabatan dan grade ya, teman-teman. Setelah ini pada table absensi kita buat atributnya itu ada ID, kemudian ID karyawan, tanggal, dan keterangan. Nah, kita buat mulai dari jabatan dulu ya teman-teman, yang simple. Kita buat dari jabatan, create table jabatan. Oke. Sudah. Nah, di sini kita buat ID-nya int identity 1,1 primary key. Setelahnya enter ID jabatan. Pada jabatan itu membutuhkan tadi di sini jabatan ya, nama jabatan, varchar 50 digit saja ya, teman-teman. Not null. Sebaiknya dia nol, nggak apa-apa. Kemudian grade int. Nah, kita buat label grade. Setelah itu coba kita execute. Kita blok ya teman-teman, blok, kemudian klik execute. Nah, command complete successfully. Kita coba cek jabatan, oke. Kita blok, kemudian execute. Nah, sudah keluar ya teman-teman. Kita hapus. Kemudian berikutnya kita buat table karyawan, create table karyawan. Nah, di tabel karyawan ini ada ID, int identity 1,1 auto incrementnya, kemudian kita buat primary key, kemudian ID jabatan untuk relasi ke tabel jabatan ya teman-teman. Jabatan itu integer, kemudian nama pekerjanya atau karyawan varchar 255 not null. Nah, nggak boleh kosong gitu ya, NIK integer. Jika sudah, kita sekaligus cek ya teman-teman, from karyawan. Nah, kita blok mana yang ingin dieksekusi, kemudian kita klik execute. Sudah muncul ya teman-teman, sesuai semua. ID jabatan, nama, dan NIK. Oke, dua table sudah. Kemudian kita buat table absensi teman-teman. Create table absensi. Oke, kurung buka kurung tutup. ID int identity 1,1 primary key, kemudian ID karyawan untuk relasi ke data atau table karyawan ya teman-teman, integer not null, kemudian ada tanggal, date time, oke. Tanggal, date time. Nah, ini kita kosongkan saja. Kemudian ada keterangan, varchar 255, oke. Nah, setelahnya kita juga cek ya teman-teman, from absensi. Kita blok mana yang ingin dieksekusi, create dan selectnya. Nah, kita klik execute. Oke, sudah muncul. Kemudian kita komen ya teman-teman, klik. Nah, komen bisa teman-teman bisa klik di sini atau bisa juga di shortcut ya. Shortcut kita blok semuanya,
Kemudian teman-teman tekan tombol CTRL K C. Nah, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita insert data-datanya, teman-teman. Yang pertama kita insert into jabatan, oke. Sebelumnya jabatan, nah di sini jabatan, kemudian kita masukkan values-nya. Ya, values-nya yaitu kita masukkan pada jabatan ini kan, biar enak kita coba di sini saja ya. Jabatan di blok run. Nah, ada ID, jabatan, dan grade. Kita cukup ngisi jabatan, mulai dari jabatan saja ya teman-teman. Staff, kemudian grade. Nah, kita isi contoh grade 3. Kenapa ID-nya tidak perlu diisi teman-teman? Hanya ada dua atribut yang kita isi ya. Karena ID itu sudah auto increment. Nah, jadi dia otomatis terisi oleh sistem SQL Server ini. Jadi kita tidak perlu memberikan label ID lagi gitu. Kemudian selanjutnya kita buat Assistant Manager. Assistant Manager, oke. Kemudian kita berikan label 5 atau grade. Setelahnya kita buat grade namanya Manager. Dan kita buat label, grade-nya adalah 7. Oke, jika sudah, teman-teman kita eksekusi. Nah, di sini saja. Ini semuanya sudah di komen ya. Kita tinggal run. Jadi tidak perlu khawatir. Semua sudah ditutup. Hanya use dan insert serta select saja. Oke, teman-teman, sudah masuk ya datanya. Untuk data jabatan di sini sudah ada, yaitu staff, assistant manager, manager. Grade-nya sudah lengkap juga. Oke, setelah itu kita buat ini komen dulu biar tidak tereksekusi. Kemudian kita masukkan data karyawan, teman-teman. Insert into karyawan. Nah, values. Bawah saja ya. Values. Nah, data karyawan ini kita mulai dari karyawan. Kita coba select saja teman-teman ya, untuk ngecek from karyawan. Oke. Nah, di tabel karyawan ini ada ID, jabatan. Kita masukkan 3. Kemudian ada nama. Nah, nama ini kita masukkan Romi. Kemudian NIK ya, teman-teman. NIK 1231, ini aja. Kemudian selanjutnya ada Tommy 1232, NIK-nya oke. Kemudian ada Sony, kita beri grade 5. Sony 1233. Kemudian ada grade 5 Johnny gitu ya. Johnny. Kemudian NIK-nya berurut aja biar enak. Oke. 1234. Selanjutnya adalah grade 7 yang belum ada, grade 7 Timo. Untuk NIK-nya selanjutnya nah 5. Oke, sudah. Kemudian kita cut yang ini teman-teman. Nah, kita taruh bawah. Kemudian kita execute. Sip, sudah masuk ya teman-teman. ID pekerja, ID jabatan untuk relasi ke tabel jabatan. Kemudian nama pekerja atau nama karyawannya dan NIK. Nah, jika sudah, ini kita tutup. Kemudian kita cek ke data absensi. Oke. Nah, pada tabel absensi itu ada
kolom atau atribut ID karyawan, tanggal, dan keterangan. Kita langsung saja teman-teman ya, kita masukkan sebuah data absensi, insert into absensi. Nah, values-nya, untuk values-nya kita masukkan mulai dari 1, 2, 3, 1. Kemudian kita buat sampel tahun 2023, bulan 11, tanggal 01. Kemudian kita buat pemisah. Kita buat pemisah antara tanggal dan jam ya. Tanggal dan jam. 06 T06, oke, sudah. Titik 2. Kemudian kita buat menit. Jika ini jamnya, jam kehadiran ya teman-teman, sorry. Nah, di sini itu tanggal kehadiran. Karena dia date time, kita masukkan juga jamnya nih. Jam berapa? Jam 6.41, menit ke 41, kemudian detik ke 36.000 Z zona ya. Sip. Oke. Jika sudah, koma, kemudian kita buat keterangannya teman-teman. Nah, di sini kolom keterangan atau atribut keterangan. Masuk. Nah, tutup, kemudian koma. Oke, kita biar mempercepat pekerjaan kita tinggal copy paste. Kemudian data kedua, pekerja kedua, ID karyawan kedua, kita random saja teman-teman ya. Kita buat bahwa dia masuk itu jam 7. Nah, jam 7.41 deh gitu. Kemudian kita buat data ketiga pada absensi. Dia pada karyawan, ID karyawan ketiga ya, 1, 2, 3, 3. Dia masuk di jam 05 karena mungkin dia disiplinnya kelewatan gitu ya teman-teman. 05. Nah, 05 dia masuk juga. Kemudian di sini teman-teman, jadi di sini itu ada kayak semacam data hilang gitu ya, atau data kosong. Pada ID karyawan 1, 2, 3, 4 kita buat case di sini, waktunya itu nggak ada dia, bahwa dia itu sakit. Oke, keterangannya sakit. Kita masukkan lagi ID karyawan ke-5. Dia itu tidak ada juga teman-teman untuk waktunya, dan keterangannya pun tidak ada gitu. Oke, jika sudah, kita buat absensi kedua teman-teman. Ada di tanggal 2 November ya. Setelah itu kita buat masuk. Nah, kita buat ID kedua lagi pada karyawan tersebut. Kita buat sama aja lah ya, waktunya nggak apa-apa. Masuk. Kemudian karyawan ketiga di tanggal berikutnya ini teman-teman, sorry, 2 dan 2. Oke. Nah, kita copy paste dulu. Karyawan ketiga dia juga masuk nih teman-teman. Nah, pada karyawan keempat ternyata dia sakit, namun datanya lengkap teman-teman. Data waktunya, tanggalnya, dan keterangannya. Setelah itu kita ke ID karyawan kelima, dia masuk ya. Oke, sudah semua. Kita eksekusi teman-teman, di blok dulu ya, kemudian execute. Nah, di sini kelihatan teman-teman data-datanya. Oke, sudah sesuai. Kemudian ini sakit. Nah, untuk data kosong di sini itu defaultnya itu 19.00, 01, 01, dan 0000 gitu teman-teman. Kemudian di sini ada data sakit di tanggal 2 di ID karyawan 1, 2, 3, 4. Oke teman-teman, jika sudah teman-teman membuat table, database, table, dan insert datanya,
Kemudian kita lanjutkan ke step berikutnya. Nah, untuk query-nya nanti akan saya cantumkan ya teman-teman di deskripsi. Jadi sebelum itu teman-teman harus ikuti step by step-nya dulu. Jadi agar tidak langsung copy paste, karena kita fokus ke pemahaman ya untuk teman-teman yang baru memulai. Oke, jika sudah kita lanjut ke Python. Nah, di sini kita akan eksekusi teman-teman. Kita buat nah, di sini saya menggunakan Jupyter Lab ya teman-teman. Kalau teman-teman yang pemula yang belum tahu Jupyter Lab itu apa, teman-teman bisa buka lagi video saya sebelumnya tentang Jupyter Lab atau Jupyter Notebook, di mana dia cocok dan sangat mudah untuk kita research, ngulik, kemudian untuk present juga udah oke di situ. Oke, kita langsung ke kenalan dengan import pandas SPD. Nah, pandas ini adalah package atau library pada Python teman-teman untuk pengolahan data. Nah, setelah itu kita import PyODBC. Nah, PyODBC ini itu konektor teman-teman, library yang bisa menghubungkan Python dengan SQL Server. Kita tekan Shift Enter. Nah, jika dia sudah tidak ada logo atau icon loading, gambarnya seperti iconnya seperti jam pasir gitu teman-teman, maka program sudah sukses. Dan kita buat atributnya untuk variabel detail servernya teman-teman, koneksi ke database-nya, sorry ya. Kita menggunakan IP. Nah, seperti yang login tadi teman-teman, di sini menggunakan IP ya. Oke, 192.168.1.10. Kemudian coba saya zoom. Nah, kemudian kita buat database. Database yang akan kita gunakan adalah, ini di sini akan saya refresh dulu untuk melihat. Nah, pekerja. Dalam pekerja sudah ada beberapa tabel ya teman-teman, absensi, jabatan, dan karyawan yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan pekerja, kemudian username, masukkan username yang sudah kita buat, kemudian password, masukkan password yang sudah kita buat juga teman-teman. Nah, kemudian kita buat atribut connection F. Nah, 3 kali tanda petik. Drivernya kita masukkan SQL Server, titik koma, enter. Servernya sama dengan kurung kurawal buka server. Nah, masukkan nih atribut atau variabel server ya teman-teman, titik koma, tutup kurawal jangan lupa sebelum titik koma. Kemudian database sama dengan buka kurung kurawal database, tutup kurung kurawal, titik koma. Kemudian username-nya itu menggunakan label UID. UID sama dengan buka kurung kurawal, username, tutup kurung kurawal, titik koma. Kemudian PWD sama dengan buka kurung kurawal, password. Nah, titik koma atau tidak usah ya. Selanjutnya kita buat sebuah variabel lagi yang memuat pyodbc dot connect dalam kurung nih ya teman-teman, kita panggil ke sini connection, shift enter. Oops, ada error teman-teman. pyodbc connect connection, ada yang error di sini 192 pyodbc connection. Coba di sebelah. Nah, ternyata ini sensitif teman-teman ya.
Tadi ada kesalahan sebelumnya di sini, kemudian saya pindahkan ke sini. Oke, sudah sukses. Kemudian kita cek untuk data karyawan ya. Kita buat sebuah variabel dt underscore kry, data karyawan. Anggaplah select all, select star from karyawan. Nah, dt underscore karyawan kry sama dengan pd, kita panggil pandasnya untuk read underscore sql underscore query dt kry, conn. Nah, koneksinya kita panggil. Kita cek dt karyawan, teman-teman. Sip, dia sudah muncul ya data karyawannya. Ada ID jabatan, nama, dan NIK. Di sini sudah lengkap sesuai dengan database atau data yang sudah kita insert ke database tadi ya, ke tabel-tabel yang sudah kita siapkan. Kemudian berikutnya kita coba cek data jabatan dt underscore jbt. Nah, teman-teman bisa menggunakan label lain nih untuk variabel jabatan. Select star from jabatan dt jbt pd real sql query dt jbt connect. Nah, dt jbt dot head. Coba kita cek dulu ya. Ada tidak sesuai, teman-teman. DTJBT pandas read, sorry ya teman-teman, bukan real tapi read. Nah, sip. Untuk jabatan sudah, kayaknya dia cuma 3, nggak perlu pakai nggak perlu pakai head ya. Kemudian kita print atau cetak, munculkan data absensi ABS ya. Saya gunakan label tersebut. Select star from absensi dt ABS pandas read SQL query dt ABS, conn. Koneksinya kita masukkan data ABS. Kita coba cetak. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, data dari database sudah berhasil kita cetak. Kita lihat prosesnya ada di mana sih ini tuh, di flowchart yang mana sih gitu ya. Nah, di sini kan kita mulai input data sudah tadi ya di database, kemudian export ke data frame. Nih teman-teman, export ke data frame. Selamat teman-teman, sudah berhasil export ke data frame. Nah, bagi teman-teman yang masih error, boleh diulangi lagi videonya. Pastikan semuanya, mulai dari koneksi, kemudian query, dan coding atau kode program pada patternnya sesuai ya. Oke, kita lanjutkan untuk teman-teman yang sudah sukses atau tidak ada error. Nah, dari sini kita ingin membuat sebuah clean ya. Clean dalam arti itu kita ingin memfilter data yang masuk data absensi ini, kita merge, kemudian nanti akan kita sajikan ke dalam bentuk kitabcon, kemudian ke dalam bentuk Excel. Jadi data-data yang kosong tadi teman-teman, nah seperti ini nih, ini tidak masuk, tidak ada keterangan, kemudian ada keterangan sakit tapi tanggalnya tidak ada, itu akan kita ekspor ke Excel untuk diserahkan ke pihak berwenang gitu ya. Kemudian kita langsung saja eksekusi di dalam programnya. Nah, dalam tahap ini kita coba gunakan merge ya teman-teman. Data, kita buat variabelnya dulu, data absen sama dengan pandas dot
merge. Nah, kita buat merge. Nah, di sini ada data, dalam kurung data underscore karyawan dt underscore kry dt underscore absensi abs left on nik untuk joinnya, kemudian pada right on id karyawan. Nah, pada data karyawan itu adalah NIK, kemudian pada data absensi itu ada pada kolom ID karyawan teman-teman ya, untuk merge-nya. Kita coba cetak apakah berhasil. Nah, sudah muncul teman-teman untuk data merge antara data karyawan dengan data absensi. Di sini kita sudah melihat detail ya teman-teman, ID jabatan, nama, NIK, kemudian IDY yaitu yang didapat dari absensi, kemudian ada ID karyawan lagi, tanggal dan keterangan. Oke, setelah ini kita coba kita coba merge antara data karyawan dengan data jabatan ya teman-teman. Sebelumnya kita coba ubah, yaitu untuk menyamakan agar dia bisa di connect atau di join teman-teman. Nah, baik, di sini kan kita coba cek data karyawan dengan data jabatan. Nah, untuk data karyawan, data jabatan itu adalah menggunakan grade ya. Grade. Nah, di grade ini ada 3, 5, dan 7. Berbeda dengan di karyawan, itu nama labelnya atau atributnya adalah ID jabatan. Oke, nah kita akan mengubah label grade ini dan ID jabatan ini agar sama. Jadi agar dia bisa merge ya teman-teman. Kita ubah dulu, kita rename jabatan dot rename column sama dengan buka kurung kurawal ID jabatan, nah titik 2 ID JBT. Oke, tutup kurung kurawal. Nah, di sini ID jabatan akan saya coba cetak dulu ya teman-teman, ID jabatan. Nah, ini ditutup dulu. Kita bisa tutup untuk melihat data sebelumnya. Nah, di sini ya. Tutup aja. Nah, di sini ya, kita bisa melihat ID jabatan. ID jabatan, oke. Sebelumnya coba ini hapus dulu karena ada kesalahan. Ternyata yang ingin kita ubah adalah grade-nya teman-teman ya. Grade, petik, kemudian titik 2 kita ubah menjadi ID underscore jabatan. Nah, kenapa menjadi ID jabatan? Karena agar sama dengan kolom atau atribut yang ada di dt underscore karyawan, yaitu data yang memuat tabel yang memuat data karyawan. Setelah itu koma in place sama dengan true. Oke. In place true, tutup. Setelah itu kita coba cetak data jabatannya. Di sini ada kesalahan, kurung kurawalnya belum ada teman-teman ya. Kita tambahkan, kemudian shift enter. Oke, kolom grade, ID jabatan ya. Oke, coba kita tambahkan dt jbt dot rename. Tampaknya harus seperti ini teman-teman. ID jabatan. Nah,
Oh, ternyata dia ada di sini, ID jabatan, ID jabatan titik 2 ID JBT. Oke, tutup kurung kurawal, in place sama dengan true, shift enter. Oh, masih error teman-teman. Oke, ini masih error. Kita coba lagi. Masih grade ya teman-teman, belum berubah labelnya. Column grade rename. Oh, sorry teman-teman, di sini ternyata S. Nah, oke ya. Ini hapus, tekan X. Sini sudah sukses teman-teman ya untuk merubah kolom atau atribut grade menjadi ID jabatan. Setelah itu kita coba buat data dt2 sama dengan pandas merge dt data karyawan dengan data dt jabatan. How-nya kita ke right ya teman-teman, right, kemudian on sama dengan ID jabatan. Nah, kita coba cek, sip ya teman-teman, ini sudah merge ID jabatan, nama, NIK, IDY, kemudian jabatan. Jadi tapi di sini kayak, oh sorry, ini Romi ya, kirain sama-sama Romi. Nah, di sini ada masing-masing data dari setiap karyawan yang sudah memiliki label jabatan. Nah, setelahnya kita coba merge ID data kedua ini dengan data absensi ya teman-teman. Kita buat data underscore absensi underscore jabatan. Oke, pd merge data absen dt jabatan, how, right, sorry, sama dengannya di sini ya, how, right, kemudian on ID jabatan. Nah, dalam kurung kita coba cetak absensi jabatan. Oke teman-teman, sudah berhasil ya. Jadi untuk data all-nya, data detailnya, data detail absensi dari 2 hari ini untuk seluruh karyawan dan juga jabatannya sudah kita muat di data tersebut. Oke. Setelah itu kita coba ekspor. Kita bisa juga ekspor ya teman-teman. Nah, kita coba ekspor ke Excel ya teman-teman, data absensi detail ini, data absensi jabatan JBT ya. Kita coba cek di sini. Nah, di sini belum ada ya teman-teman. Kita coba ekspor to Excel. Nah, dalam kurung data absensi XLSX ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sorry, untuk namanya kita harus berikan tanda kutip. Oke, jika sudah, kita shift enter. Kita coba refresh. Nah, data absensi Excel sudah ya. Oke, sudah terlihat. Create and modified-nya ada. Kemudian kita lanjut ke
Kemudian kita lanjutkan untuk group by antara tanggal, keterangan, dan nama teman-teman. Agar apa? Kita ingin mengkelompokkan masing-masing dari karyawan itu punya kehadiran seperti apa gitu ya teman-teman. Kita buat label X, data, absensi, jabatan. Kemudian kita buat label Z yang memuat x.group by dalam kurung. Nah, kurung kurawal, kurung siku, kita muat atributnya yaitu tanggal ya. Tanggal kita ambil, kemudian kita ambil keterangan dan nama. Oke. Jika sudah, kita tutup kurung siku, tutup kurung, dot size kurung. Nah, reset index. Oke. Nama sama dengan name sama dengan kehadiran. Oke. Jika sudah, kita coba cetak Z-nya. Nah, kita sudah memberikan label attendance ya teman-teman, kehadiran atau kehadiran di sini ada satu nih, satu semuanya. Nah, dia belum ada kondisi teman-teman. Kemudian kita coba buat kondisi. Kita hapus di sini ya. Tidak perlu, untuk sampel saja. Kita buat Z kehadiran. Kita buat sama dengan Z keterangan. Kemudian dot apply dalam kurung lambda keterangan. Kita ambil kolom keterangan titik 2 1. Oke. If jika keterangan sama dengan masuk. Nah, teman-teman perhatikan nih, label atau kategori masuk di sini M-nya gede ya, tidak boleh salah teman-teman. Masuk, kalau bukan yaitu 0. Nah, kita berikan nilai 1 pada keterangan jika keterangan tersebut masuk teman-teman. Nanti yang keterangannya masuk ini akan tergantikan oleh nilai 1. Nah, di luar ini, entah itu yang kosong maupun sakit, itu akan diisi oleh nilai 0. Oke, tutup. Kemudian kita buat lagi label Z1. Kita berikan label ya, Z_1. Shift Enter. Nah, sudah terlihat ya teman-teman, sudah sesuai. Ini yang masuk kita sudah melihatnya langsung. Nilainya itu true atau 1. Kemudian yang false atau 0 itu dia tidak masuk teman-teman. Setelah itu kita coba proses. Nah, proses di sini untuk kita buat sebuah data frame atau data gini ya, df aja deh. Z_1 kita group by teman-teman. Group by untuk apa? Untuk menghitung kehadiran dari masing-masing karyawan ini teman-teman. Apakah banyak atau tidak gitu ya, atau disiplin atau tidak gitu kan. Nama kita group by nama berdasarkan nama ya teman-teman. Kemudian apa sih yang ini group by gitu kan, kehadiran. Oke, sudah. Kemudian sum dalam kurung dot reset underscore index dalam kurung. Kita coba cetak df. Nah, Johnny, kita cek Johnny kosong. Kemudian Johnny di hari kedua kosong juga, dia belum pernah hadir atau tidak hadir berturut-turut 2 hari ya teman-teman. Kemudian ada Romi hadir. Kemudian ada Sony hadir. Oke. Ada juga Timo tidak hadir sekali, kemudian hadir sekali. Nah, Tommy hadir 2 kali ya teman-teman.
Jadi ini bisa menjadi ringkasan dalam 2 hari gitu. Kemudian kita akan visualisasikan ke dalam bentuk bar chart. Bar chart ini kita import dulu teman-teman package-nya. Import matplotlib, dot matplotlib, kemudian dot pyplot. Nah, as plot kita buat aliasnya sebagai plot ya. Setelah itu apa sih yang ingin kita visualisasikan, yaitu data ini teman-teman. Kita buat df ya, di situ ada df plot.bar. Nah, sudah. Kita buat sumbu x-nya itu nama, koma, sumbu y-nya itu ada kehadiran. Nah, jika sudah, koma, rotasi sama dengan 70. Title-nya kita berikan label atau title absensi 2023 11.01 hingga 2023 11.02. Oke, tutup kurung, titik koma. Nah, kemudian kita show plot.show. Oke, block sama dengan true, titik koma. Kita shift enter. Nah, sudah terlihat teman-teman nama dan jumlah kehadiran. Oke, di sini terlihat siapa yang jarang hadir selama 2 hari berturut-turut dan yang hadir, serta ada yang tidak hadir serta hadir ya. Di sini sudah kita kenalan dengan matplotlib.pyplot untuk visualisasi data dalam mode bar chart ya teman-teman. Kemudian kita ingin membuat data absensi jabatan ya. Kita membuat data absensi jabatan, kita ingin memilah nih teman-teman berdasarkan nama dan kita ingin menyajikannya sebagai report ya teman-teman. Kita mulai dari detail data, kita buat komentar dulu data. Sini adalah kita buat data karyawan yang memuat jabatan. Jadi kita pilih-pilih saja. Data 1, data absensi jabatan. Kita akan ambil data ini teman-teman ya. Kita coba di sini. Nah, dot head. Kita coba cetak paling atas. Nah, di sini teman-teman. Kita akan buat data absensi jabatan. Kita pilih kolom-kolom yang kita butuhkan, nama, NIK, ID karyawan, tanggal, keterangan, dan jabatan. Oke, kita ambil aja kolom-kolom tersebut. Data kita cetak. Nah, di sini datanya sudah lengkap ya, teman-teman. Kemudian kita ingin memilah berdasarkan nama. Kita dari siapa nih? Dari Romi aja ya. Romi, oke. Romi data dalam kurung siku ya. Data kurung siku lagi nama. Oke, sama dengan Romi, M-nya 1 ya. Tutup, sip, Romi. Nah, sudah teman-teman ya. Kita copy saja. Data berikutnya yaitu adalah Tommy. Nah, kita shift enter. Oke, sudah masuk. Kemudian kita lanjut ke Sony. Oke, Sony,
Nah, di sini Sony, Shift Enter. Sudah. Setelah Sony, kita cetak Joni dan Timo. Johnny ya. Aduh, ngetiknya Joni saya. Johnny, bukan Johnny gitu. Johnny. Shift Enter. Setelah itu kita ambil data Timo. Nah, Timo, oke. Shift Enter. Sip. Di sini sudah kita pilih berdasarkan nama, kemudian kita pilih berdasarkan kategori masuk dan tidak masuk. Kita ambil data dalam kurung, data dalam kurung lagi, keterangan ya. Tadi keterangan ya teman-teman ya. Oh ya, di sini keterangan ya. Keterangan K-nya kecil. Keterangan. Kemudian sama dengan masuk. Nah, kita cetak data masuk. Oke teman-teman, sudah ya berhasil. Kemudian kita buat coba data apa ya, alpha gitu aja ya. Data dalam kurung, data dalam kurung lagi, keterangan titik petik kategori apa ya, bukan sama, tidak sama dengan masuk. Oke. Alpha. Nah, di sini sudah teman-teman ada sakit, dan kosong. Baik teman-teman, sekilas dari apa yang sudah kita pelajari di video sebelumnya tentang teori IT Data Specialist. Nah, di sini sudah saya gambarkan tentang sebuah case, mulai dari case yang kita angkat, case yang ini kita sajikan, kemudian kita tuangkan ke dalam flowchart proses ya teman-teman. Nah, di sini coba kita koreksi lagi. Export ke Excel sudah, data bersih, kita proses final sudah, ke visualisasi data sudah teman-teman ya. Kemudian hasil. Nah, hasil juga sudah teman-teman. Ini adalah hasilnya. Coba saya zoom in, zoom out ya. Nah, coba saya perkecil ini. Di sini teman-teman bisa menyajikan mana data-data yang ingin teman-teman tahu sesuai kebutuhan. Mulai dari visualisnya, kemudian mulai dari data detailnya atau data-data per kategorinya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, sekian dari saya untuk sharing teknis dasar-dasar gambaran kecil tentang IT Data Specialist. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, comment, and like ya teman-teman. Thank you.